Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Rosalina, NIM 32 sebagai pemateri kelompok 6 akan menyampaikan materi yang pertama. Tema kami tinjauan etika bisnis dalam teknologi informasi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu definisi etika bisnis, prinsip etika bisnis, dan kerugian kemudian keuntungan teknologi informasi. Yang pertama, definisi etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Kemudian prinsip-prinsip etika bisnis. Secara umum, menurut Sonny Keraf, ada beberapa prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Kemudian prinsip kejujuran. Ada 3 lingkup kegiatan bisnis modern yang sadar mengakui bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan. Tiga hal tersebut yaitu kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, kejujuran relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu harga yang sebanding. Kemudian kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini bisa mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Kemudian yang kelima, prinsip integritas modal. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Kemudian keuntungan dan kerugian dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, keuntungannya yaitu kecepatan. Teknologi informasi dapat melakukan pengerjaan perhitungan yang rumit dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari manusia. Kemudian konsistensi. Hasil pengolahan dengan teknologi informasi sangat konsisten dan tidak berubah-ubah karena bentuknya yang sudah distandarkan meski telah dilakukan berulang kali. Berbeda dengan manusia yang sangat sulit menghasilkan yang persis sama. Kemudian ketepatan. Teknologi informasi tidak hanya tetap tepat, namun juga akurat, berkualitas, dan tepat. Teknologi informasi dapat mendeteksi perbedaan yang sangat kecil secara detail yang tidak dapat dilihat manusia. Dapat diselesaikan dengan adanya teknologi informasi. Kemudian keandalan. Teknologi informasi menghasilkan keandalan yang lebih dapat dipercaya dibandingkan oleh manusia. Karena kesalahan lebih kecil kemungkinannya dengan menggunakan teknologi informasi. Aplikasi yang ada di teknologi informasi sudah mampu mengakomodir banyak hal, tinggal dimanfaatkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kerugian teknologi informasi. Yang pertama dalam bidang sosial, semakin pesatnya komunikasi membuat komunikasi berubah yang asalnya face to face menjadi tidak lagi. Kemudian seseorang yang terus-menerus bergaul dengan teknologi informasi cenderung menjadi seseorang yang individualis. Dengan adanya teknologi informasi membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi. Kemajuan teknologi informasi akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian maraknya cybercrime. Yang kedua di bidang pendidikan, yaitu kemajuan teknologi informasi semakin mempermudah
terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, yaitu dengan mudahnya mengakses menyebabkan orang yang bersifat plagiatis. Kemudian sistem informasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem yang celah, akan terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, akan berakibat fatal. Kemudian salah satu dampaknya melatih anak berpikir pendek dan konsentrasi menjadi lebih singkat. Kemudian bidang ekonomi, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin mudahnya pula transaksi yang dilarang seperti transaksi narkoba. Yang kedua, pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan. Kemudian di bidang pemerintah, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuat peluang terjadinya cybercrime dapat merusak sistem teknologi informasi pada e-government. Sekian materi yang pertama saya sampaikan, kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.